Pemirsa, suhu politik di Kabupaten Tabanan nampak mulai memanas. Ini terbukti dari meradangnya Garda Puri Secepat Tabanan yang melaporkan pemilik akun Agung Maub ke Polda Bali akibat menuding Puri Anom Tabanan itu palsu dan pengkhianat pada zaman penjajahan Belanda melalui media sosial Facebook. Seperti apa kasus sesungguhnya? Bersama saya Jertapakan Selobi Omnivora, inilah dia berita selengkapnya. Pemirsa, Puri Anom Tabanan dituding palsu dan pengkhianat bangsa pada zaman penjajahan Belanda melalui media sosial Facebook. Postingan Puri Anom Tabanan palsu dan pengkhianat itu dilakukan oleh sebuah akun FB atas nama Agung Maub pada hari Rabu 21 Oktober 2020 lalu. Postingan itu dituliskan oleh akun Agung Maub pada grup FB Suara Rakyat Tabanan. Isi postingan Agung Maub yang merupakan pendukung daripada calon nomor 1 tersebut di grup FB Suara Rakyat Tabanan adalah bagaimana masyarakat bisa percaya kalau kesejarahan klasiknya dimanipulasi, kita terbiasa menyebut jero asal rumah calon. Postingan itu tentu ramai dikomentari netizen hingga muncul komentar dari akun Agung Maub membalas komentar-komentar pada postingannya itu yang bernada hinaan dan mencemarkan nama baik Puri Anom Tabanan. Tidak terima atas postingan yang bernada menghina dan pencemaran nama baik itu, tokoh Puri Anom Tabanan yakni I Gusti Ngurah Haryawan melaporkan kejadian tersebut ke Ditreskrimsus Polda Bali Senin 23 November pukul 11 siang. I Gusti Ngurah Haryawan mendatangi Polda Bali didampingi oleh 30 orang penasehat hukumnya yang dikomandoi oleh Imade Bandem Dananjaya yang menyebutkan bahwa dilihat dari komentar-komentar postingan Agung Maub itu ada unsur politik pilkada saat ini. Tetapi mengapa serangannya harus ke Puri Anom Tabanan? Postingan komentar akun Agung Maub itu membuat kliennya tersinggung dan marah. Tidak melihat masalah politik di dalamnya, tetapi hakikat menyerang Puri Anom tersebut adalah sudah menjadi masalah keluarga besar Puri Anom Tabanan yang merupakan gabungan dari 11 Puri di Tabanan. Dananjaya menegaskan Puri Anom Tabanan bukanlah Puri palsu, apalagi disebut Puri pengkhianat. Banyak bukti keaslian Puri tersebut berupa benda-benda peninggalan sejarahnya. Selain itu, Puri Anom Tabanan bukan pengkhianat. Buktinya salah seorang tokoh Puri, I Gusti Ngurah Rai Sidicarya, mendapat penghargaan dari pemerintah Indonesia yang merupakan veteran perang yang pernah berjuang bersama Divisi 1 Siliwangi di Jawa Barat. Berikut adalah klarifikasi daripada tim kuasa hukum penglingsir Puri Tabanan. Akun Facebook yang bernama Agung Maub, nah itu memposting dalam akunnya itu intinya adalah Puri Anom Tabanan itu adalah Puri palsu. Setelah itu rajanya raja palsu. Dan di sana juga ada oknum katanya keluarga Puri yang memihak kepada pemerintah Belanda pada saat kemerdekaan dahulu. Maka kami sebagai tim kuasa hukum menilai bahwa ini ada suatu tindak pidana. Walaupun suatu tindak pidana tersebut setelah kami pelajari itu ada tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya, pasal-pasal yang disangkakan itu dan ujaran kebencian melalui media sosial. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang teknologi informasi, ya, transparansi elektronik, dan juga dijuntukan dengan pasal 310 dan pasal 311 KUHP, pencemaran nama baik. Nah, itu yang kami laporkan tadi. Nah, kami diterima di Polda Bali, laporan kami diterima di Polda Bali per hari ini dengan nomor register tanda terima surat pengaduan masyarakat, yaitu register Dumas
nomor reg Dumas garing 856 garing 11 Romawi garing 2020 di Reskrimsus Polda Bali. Itu. Puri Anom ini bukan puri palsu, karena kami punya bukti-bukti di sini. Ini adalah salah seorang tokoh puri yang sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia. Beliau bernama I Gusti Ngurah Rai Sidi Caril, Puri Anom Tabanan. Ini penghargaannya apa? Di sini ada lengkap di sini penghargaan Bidang Mahaputra seperti itu ya. Jadi di sini lengkap sekali. Berjuang di divisi bersama divisi 1 Siliwangi. Di sini semua lengkap di sini. Itu beliau adalah saksi hidup gugurnya pahlawan Daan Mogot. Itu beliau mendapatkan penghargaan. Puri Anom dikatakan adalah berkhianat karena berpihak pada Belanda. Kami klarifikasi bahwa itu tidak benar, tidak berdasar sama sekali. Di sini juga kami memiliki bukti-bukti. Nah, ini bukti bahwa beliau adalah calon veteran perjuang kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, ini lain lagi. Saya diperlihatkan. Pas memperlihatkan di tangannya. Nah, ini juga. Nah, ini bukti-bukti yang kami miliki bahwa Puri Anom ini tidak ada yang berkhianat kepada negara Republik Indonesia. Justru kita melawan penjajahan Belanda. Itu tidak benar. Jadi kami klarifikasi itu. Mengenai eksistensi Puri Anom, itu juga ada buku Negara Teater namanya. Itu yang ditulis oleh media asing. Ya. Antropolog. Ya, seorang antropolog asing dari Amerika. Diterbitkan di Jogja. Bukan produksi internal Puri Anom, tidak. Bukan orang Puri Anom yang menulis. Menulis. Ya, jadi itu orang asing yang menulis dan diterbitkan di Jogja. Jadi itu bukan rekayasa. Jadi semua bukti-bukti yang mengatakan bahwa ini ada puri palsu, raja palsu, kami katakan di sini dengan lantang, dengan tegas bahwa itu tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Kalau dari kita, dari pihak Puri Anom khususnya, ya kita sangat merasa tersinggung. Mungkin lebih istilahnya dibilang pengkhianat ya Pak. Jadi kita remuk, mengisir, minta pendapat. Beliau juga kebetulan ada ketua GPSD kan gitu. Jadi kita ngeremuk juga di puri-puri yang lain kan. Jadi ya kita minta bantuan ke tim hukum kan itu kenapa. Jadi kita akhirnya melapor. Nah itu kita juga bertindak sendiri kan tidak bisa. Jadi seperti itu aja. Mungkin nanti selanjutnya bisa ya. Terima kasih. Saya mewakili saudara kami yang ada di puri-puri seluruh Tabanan. Dan kami ada wadahnya sekarang namanya Garda Puri Sejebat Tabanan. Saya ditunjuk sebagai ketuanya. Wajib rasanya bila mana ada di antara puri kita yang dicubit oleh orang lain. Itulah tugas kita. Nah, terbentuknya Garda Puri ini seyogianya apapun yang ada di puri harus kita turun bersama, kita selesaikan bersama. Dikonfirmasi secara terpisah Senin sore, Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Gusti Ayu Putri Swinaji mengatakan belum mengetahui perihal laporan Puri Anom Tabanan itu. Kalau laporan yang baru masuk biasanya dikatakan ke anggota piket terlebih dahulu, lalu ke pimpinan, baru ke mejanya. Yang jelas kasus ini telah merambah ranah hukum akibat dari postingan Agung Maub yang mengatakan pengkhianat hingga menyakiti hati daripada 11 puri di Tabanan. Wajib katanya oleh keluarga puri apabila satu di antaranya telah dicubit oleh pihak lain, maka puri-puri yang ada di Tabanan akan menyelesaikannya secara bersama.
Untuk itu pemirsa, bijak-bijaklah menggunakan sosial media sehingga tidak menyakiti hati atau perasaan orang lain dan tidak berujung kepada pihak kepolisian. Saya Jertobakan Selobi Omnivora. Terima kasih Anda telah menyimak video ini dan sampai jumpa.